Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kewirausahaan untuk pertemuan satu, ya. Mungkin sudah tidak perlu perkenalan lagi karena semua informasi yang perlu saya sampaikan di awal sudah saya sampaikan melalui video prakata yang barusan Mas Mbak lihat. Ya, jadi kita langsung ke materi aja, ya. Oke, materinya nggak banyak ya, karena ini materi pembuka, nanti juga biasanya saya nggak sampaikan semua materinya, biasanya saya simpan separuh, separuhnya lagi itu nantinya akan menjadi tugas mandiri supaya sekali lagi Anda nggak terlalu tergantung pada materi. Karena walaupun memang menurut saya ini akan lebih membantu dalam penyampaian materi, tetapi karena minimalnya interaksi yang ada, jadi saya masih berkeyakinan bahwa dengan Mas Mbak itu bahas sendiri secara mandiri, baik itu individu maupun kelompok, kemungkinan besar Anda masih bisa lebih ngerti tentang materinya. Oke, jadi materi kewirausahaan ini dimulai dari mana sih? Materi kewirausahaan ini tuh dimulai dari ketika Indonesia itu menghadapi krisis ekonomi pada tahun 98. Nah, jadi pada tahun 98 itu banyak sekali perusahaan yang tutup karena krisis ya, mereka nggak bisa bayar kredit. Kemudian banyak juga terjadi PHK karena perusahaan tidak mampu melanjutkan operasinya. Kemudian itu langsung mengakibatkan kerusuhan di mana-mana dan akhirnya Presiden waktu itu Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun itu pada akhirnya harus lengser dan digantikan oleh Pak Habibie. Ya. Nah, pada saat itu kurs rupiah kita yang dulunya 2.700, ya Mas Mbak, dulu itu kurs rupiah kita tuh sempat 2.700. 2.700 rupiah per 1 US dollar. Nah, itu langsung melonjak menjadi 11.000, bahkan lebih. Kalau nggak salah itu bisa sampai 13 atau 14.000 gitu. Cuma pada saat data ini saya cari tuh saya nemunya 11.000, tapi itu udah sangat-sangat signifikan sekali gitu peningkatannya, kenaikannya ya. Bukan kenaikan ya, penurunan gitu ya. Penurunan nilai mata uang kita terhadap dolar gitu. Karena krisis ekonomi itu. Nah, dan karena kita bergantung pada big big company gitu ya, perusahaan-perusahaan besar, kemudian kita bergantung pada pemerintah juga, sehingga ketika pemerintah kolaps, perusahaan-perusahaan besar itu kolaps, perekonomian kita di Indonesia kolaps, Mas Pak. Gitu ya. Di PHK di mana-mana, makanya sampai terjadi kerusuhan dan yang lain sebagainya. Penjarahan, parah banget lah pokoknya. Kalau misalnya Mas Mbak tertarik, coba di YouTube dicari itu tentang kerusuhan 98. Itu adalah karena krisis ekonomi global. Ya. Nah, dari situ kemudian Indonesia ini menyadari bahwa kita ini sangat-sangat kurang wirausaha. Karena semuanya bergantung pada lapangan-lapangan kerja yang ada. Sebagian besar mayoritas masyarakat Indonesia itu ketika lulus kuliah itu pengennya kerja, semuanya pengennya kerja. Jadi ketika kemudian ada sesuatu yang terjadi dengan perusahaannya, akhirnya banyak sekali, mungkin ratusan ribu orang kehilangan pekerjaannya pada saat itu. Itu karena kita kurang wirausaha. Statistik nunjukin bahwa persentase wirausaha Indonesia bahkan sampai sekarang itu masih 3,47%. Ini sedikit sekali loh Mas Mbak. Singapura itu persentase wirausaha Indonesia itu terakhir kali saya cek di statistik mereka itu sekitar 7%. Nah, ini kita masih jauh banget nih. Kita masih belum belum dua kali lipatnya. Kita masih butuh dua kali lipatnya untuk mencapai 7% itu. Nah, dan karena bukan mayoritas, karena penduduk kita itu populasinya banyak, nggak gampang kan untuk 1% aja nggak gampang. Kalau misalnya Singapura saya kurang tahu jelas ya jumlah penduduknya itu berapa. Tapi kalau Indonesia itu kan sekitar 250 juta. 250 juta kalau 1%-nya aja itu bisa Mas Mbak itu mungkin sekitar 250 juta. 250.000. Ya, 250.000. Itu 1%. Berarti kalau kita butuh
3,5% berarti kita butuh setidaknya like 800.000 pengusaha baru untuk mencoba memiliki perekonomian yang kuat seperti yang dimiliki oleh Singapura pada saat ini. Kita butuh segitu banyak. Nah, makanya kemudian pemerintah itu menggalakkan peningkatan minat wirausaha khususnya mahasiswa, dan harapannya dengan melalui mata kuliah ini minat-minat itu muncul gitu eh, sejarahnya ya. Nah, oke, next. Jadi wirausaha itu apa sih sebenarnya? Jadi wirausaha itu adalah individu yang memiliki, yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas itu thinking new things. Jadi yang membedakan antara entrepreneur ya, wirausaha dan pedagang itu adalah ini, kreativitas. Kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Jadi harus ada creativity, harus ada kreativitas. Ya. Nah, dan setiap usaha yang ada itu harusnya itu dibuat untuk dalam upaya pemecahan masalah gitu lah. Ada suatu masalah. Kayak misalnya paling gampang contohnya itu adalah Gojek. Gojek itu kan sebuah solusi ya. Gojek itu kan diciptakan, itu kan sebuah bentuk usaha. Wirausahanya ya si Nadiem Makarim itu, Pak Mas Nadiem, karena beliau sekarang menteri ya, menteri pendidikan. Nah, itu kan Gojek itu kan datang itu kan sebagai solusi. Solusi untuk masalah apa? Masalah transportasi di Indonesia pada saat itu, khususnya Jakarta. Gitu ya. Karena kan yang banyak ojek itu kan di Jakarta ya. Surabaya aja baru-baru ini karena ada Gojek. Kalau sebelum ada Gojek di Surabaya tuh kayaknya sih jarang banget ya bisa nemu ojek di sebarang tempat gitu. Kecuali di tempat-tempat kayak terminal gitu atau stasiun. Ya. Nah, itu kan Gojek datang untuk menjawab masalah transportasi, dan di situ juga seiring dengan itu menemukan peluang bisnis yang baru, bisnis online transportation yang sekarang dilakukan itu, dan kemudian akhirnya merambah ke banyak-banyak bisnis-bisnis lain gitu. Ya kan? Nah, jadi itu adalah bentuk kreativitas. Nah, jadi idenya ada, nah kemudian inovasi setelah itu. Inovasi itu adalah doing new things. Jadi tadi thinking, sekarang doing. Doing itu adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Jadi setelah Anda nemu idenya, oh ini ada masalah nih gitu ya. Ini ada problem yang sedang dihadapi masyarakat yang ada di sekitar Anda. Nah, solusinya apa? Oh, solusinya ini. Nah, solusinya itu kemudian pemikiran terhadap solusi itu kita sebut dengan kreativitas, dan pengimplementasian dari ide-ide yang sudah muncul itu kita sebut dengan inovasi. Jadi tanpa inovasi itu pasti ada karena ada kreativitas. Tetapi kalau misalnya tanpa inovasi hanya kreativitas saja ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi ini harus balance ya. Oke. Next. Nah, kenapa begitu? Albert Einstein itu pernah ngomong bahwa insanity is doing the same thing over and over again but expecting different result. Artinya apa? Artinya insanity itu kan gila ya, kegilaan. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus over and over again tetapi berharap hasil yang berbeda. Expecting different result. Nah, makanya pada bisnis itu kalau misalnya mau sukses butuh inovasi. Kita nggak bisa terus-menerus mengulang hal yang sama, hal yang sudah ada, dan berharap bahwa hasilnya itu nanti akan berbeda. Gitu ya, akan lebih baik. Udah bagus, sama gitu ya. Biasanya yang ada adalah tidak akan selalu bisa sebagus hal yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Yang namanya copying, gitu, yang namanya niru, itu pasti tidak akan bisa sebagus aslinya. Nah, makanya supaya bisa bersaing dengan aslinya, jangan hanya ditiru aja gitu kan ya, kan harus ada tambahan fitur yang Anda taruh di produknya sehingga Anda bisa bersaing dengan produk yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi bukan hanya niru aja. Mereka-mereka yang berhasil meniru itu biasanya adalah mereka-mereka yang memberikan nilai tambah baru bagi masyarakat, supaya masyarakat tidak hanya melihat produk itu sebagai tiruannya aja, tetapi a whole new product
yang memiliki kesegaran yang menarik untuk dicoba atau digunakan gitu. Oke. Entrepreneur adalah mereka yang dalam usahanya selalu berpikir untuk berkembang. Jadi ini yang membedakan antara entrepreneur dengan pedagang biasa. Jadi selalu ada inovasi, selalu ada pemikiran-pemikiran terhadap ide-ide baru dan pemikiran itu kemudian direalisasikan dalam bentuk sebuah tindakan. Itu yang membedakan pedagang dengan entrepreneur. Gitu. Jadi selama Anda tidak berhenti untuk memikirkan apa yang bisa Anda kembangkan dari usaha yang Anda lakukan, maka Anda baru kemudian disebut entrepreneur. Kalau cuman yang penting jualan, entrepreneurnya di mana? Jadi apakah kemudian pemilik-pemilik warung-warung yang ada di sekitar Anda itu yang sudah sekian lama berjualan itu adalah entrepreneur? Belum tentu, karena kalau misalnya mereka nggak berkembang berarti kan mereka nggak pernah mikir gimana caranya lebih besar. Gitu ya. Banyak loh Mas Mbak di daerah-daerah gitu ya, di luar Surabaya mungkin, yang tadinya hanya buka warung kemudian akhirnya jadi minimarket yang lebih bagus dan akhirnya kemudian minimarketnya itu bisa buka di mana-mana dan bersaing dengan minimarket retail yang ada sekarang kayak Indomart dan Alfamart gitu. Kayak kalau nggak salah contohnya tuh kalau di Surabaya itu Sakinah, kalau nggak salah ada namanya Sakinah, yaitu itu kan kayak minimarket tapi yang punya kan bukan bukan retailer-retailer besar gitu. Nah, itu kan pasti kan mulanya dia kan dari satu tuh. Mungkin dia buka warung kebutuhan sehari-hari, kemudian berkembang jadi minimarket dan sampai sekarang berkembang hingga bisa buka di mana-mana di terpusat di salah satu kawasan di Surabaya. Saya nggak tahu Surabaya Timur kayaknya. Itu yang banyak tuh kayak daerah-daerah ITS dan sekitarnya. Nah, itu baru kemudian pemiliknya itu disebut dengan entrepreneur karena dia mikirin sesuatu supaya usahanya itu nggak hanya di situ-situ aja. Oke? Oke. Nah, ada salah satu proverb, saya lupa ya proverb itu kalau di Indonesia ini tuh apa istilah gitu, pepatah gitu. Nah, ini huruf huruf Jepang yang artinya adalah kishi kaisei. Ya, kishi kaisei ini apa? Kishi kaisei ini kalau misalnya diartikan di dalam bahasa Inggris artinya wake from death and return to life. Nah, jadi maknanya adalah bagaimana seseorang itu bisa mengubah sebuah keterpurukan menjadi sebuah eh, keberkahan gitu atau kemenangan gitu. Jadi inti dari makna yang disampaikan oleh proverb ini adalah entrepreneur itu adalah tadi ya tentang bagaimana cara orang itu mengubah sesuatu hal yang biasa atau menemukan suatu masalah dan mencari peluang dari masalah yang mereka temukan itu dan kemudian mencapai kesuksesan. Itu adalah maksud dari pernyataan ini gitu ya. Oh, udah gitu. Ya cuman ini aja untuk materi kewirausahaan untuk hari ini. Kewirausahaan emang materinya kalau untuk teori sih nggak terlalu banyak emang. Ya, dan saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sisanya nanti bisa cek di grup, harusnya setelah ini nanti ada pembahasan-pembahasan mandiri yang harus Anda lakukan, entah itu individu atau bersama dengan kelompok Anda. Oke, at least tidak terlalu banyak menghabiskan kuota kan ya. Saya rasa itu aja terkait dengan materi untuk kewirausahaan pertemuan satu. Terima kasih banyak yang udah ngelihat videonya dari awal sampai akhir. Saya Hagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.